بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baik, kita baca al-aql tentang bantahan untuk mukayyid. Bertarkib. Siapa baca? Cek juga. Mana? Baca al-ikhlas. Bismillah. Qala Syekh Imam Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa amma al-aqlu فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكفيه. Ini sudah dibaca toh? Sudah. Sampai di mana dibaca? Sampai halaman selanjutnya. Fal-hadr wal-hadr ini. Belum Ustaz. Berarti sudah ini ya. Baik, kata beliau wa amal aqlu fa li'anna syai'a, karena sesuatu itu, ini gambaran umum. La tu'rafu kaifiyatu sifatihi. Sesuatu tidak bisa diketahui bentuk dari sifatnya. Ini sudah lewat ya, kullu mawjudin la budda lahu min sifat. Tapi sesuatu itu yang dia punya sifat itu tidak diketahui bentuk sifatnya kecuali ba'da al-ilmi bi kaifiyati dzatihi. Setelah kita tahu bagaimana bentuknya itu, zatnya dari sifat tersebut. Misalnya kita lihat spidol, ya kan, punya zat dan kaifiyat. Kita tahu bentuk zatnya dan kaifiatnya setelah kita tahu bagaimana itu spidol, ya kan? Misalnya motor, ya kan? Tahu motornya fulan. Karena antum pernah lihat, antum ditanya bagaimana motornya fulan? Oh, warna begini, rodanya 2, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada ilmu. Kapan kita bisa menyimpulkan kaifiat sesuatu, kaifiat sifatnya? Kalau kita punya ilmu akan hal tersebut, baru kita bisa. Atau al-ilmi binadhirihi musawi lahu, atau pernah kita mengetahui sesuatu yang semisal dengannya. Kita tidak pernah lihat zatnya, tapi kita pernah melihat yang semisal dengannya. Bisa? Misalnya begini. Ini beda ini, ya kan? Ya beda lah zatnya, toh. Ini antum tidak pernah lihat, tapi antum pernah lihat yang semisal dengannya. Ketika antum saya gambarkan ini yang saya pegang, bisa antum gambarkan bagaimana ini? Karena apa? Ada ilmu pun tentang ini. Ya kan? Bisa. Ini yang kedua. Au bil khabari shadiq anhu, atau datang khabar. Antum tidak pernah lihat, tidak pernah juga lihat misalnya tidak ada. Tapi ada khabar yang menyebutkan bahwasanya fulan bin fulan begini modelnya. Rumahnya, motornya fulan bin fulan begini motornya. Ketika ada yang tanya antum tahu motornya fulan bin fulan? Tahu? Pernah antum lihat? Tidak. Pernah antum lihat misalnya yang sama yang ini? Tidak. Tapi saya pernah ceritakan sifatnya. Saya bisa jelaskan modelnya begini dan begini dan begini. Antum kalau ketemu sama itu motornya itu. Ya kan? Iya. Sama kalau saya antum pergi pakai ini motor, tolong berikan saya ini. Gimana motor tak? Motor begini, warna begini. Antum cari. Ya kan? Bagaimana antum bisa dapat? Karena sudah ada khabar dari saya. Kata beliau, wa kullu hadza, dan 3 ini hal itu muntafiyatun fi kaifiyati sifat. Dan 3-tiganya ini ternafikan dari sifat Allah, tidak ada. Fawajib butlanu takifiha, maka wajib kita untuk membatalkan kaifiyat sifat Allah. Maksudnya kita tidak tahu, kita menafikan hakikat dari kaifiyat sifatnya. Bisa? Kalau ditanya bagaimana antum tahu bahwasanya tangan Allah, misalnya ditanya panjang,
Pernah lihat? Tidak. Pernah lihat ya misalnya? Tidak. Terus pernah datang khabar dari Rasulullah dan Allah? Tidak. Terus kenapa itu? Kefir. Ya kan? Coba antum kefirkan rumah saya. Iya. Kalau salah saya tempelin. Tidak berani. Karena tidak tahu bagaimana dia kefirkan, bahaya tempelin. Kenapa antum lebih tahu tempelin daripada adab Allah Subhanahu wa taala? Ketika kalian mensifati Allah dengan tangannya seperti ini, itu bentuk pengurangan, tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Fawajib butlanu takifiha. Maka wajib bukan artinya butlan tidak ada kaifiatnya, bukan. Wajib butlanu takifiha artinya kita wajib untuk tidak apa? Tidak mempertanyakan kaifiatnya. Tidak menghayalkan kaifiatnya. Tidak. Adapun kaifiatnya jelas ada. Karena setiap sesuatu pasti ada kaifiatnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Kaifiat sifat Allah ada. Tapi hakikat kaifiatnya kita tidak ada ilmu padanya. Makanya kita tinggalkan dari hal tersebut. Yang kita cuma pahami makna, lafaz dan maknanya saja. Kata beliau, "Aidon, demikian pula fa inna naqul." Kita katakan misalnya, "Ayya kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillah." Kau ditanya, kaifiat seperti apa kaifiat yang kau takdirkan untuk sifat Allah? Seperti apa? Kau ditanya, kalau memang kau bisa mentakif sifat Allah, bagaimana kaifiatnya? Iya, bisa kau hadirkan itu. Kemudian ditanya lagi, "Inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnika fallahu a'zam wa ajallu min dhalik." Sesungguhnya sifat apapun yang kau kaifiatkan terhadap sifat Allah, bagaimanapun bentuknya, sesungguhnya sifat Allah lebih agung daripada itu. Misalnya kau sifatkan Allah tangannya begini, sesungguhnya sifat Allah kaifiatnya yang hakikat itu yang Allah cuma Allah yang tahu, itu lebih agung daripada apa yang kau sifatkan. Iya. Yang kedua, kata beliau, "Wa ayya kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillah ta'ala fa innaka satakunu kadiban fiha." Sesungguhnya jika engkau mensifati, mengkaifiatkan sifat Allah, sesungguhnya kau dusta di situ. Karena kau tidak tahu kenapa kau bilang dusta. Li'annahu la ilma laka bidzalik. Karena kau tidak punya ilmu akan hal tersebut. Tiga jalan untuk mengetahui kaifiat sifat tidak ada sama kamu. Tidak ada ilmu dengan hakikat tersebut, tidak ada ilmu binadirihi, dan tidak ada ilmu pada pengkhabaran, tidak datang khabar kepadamu. Tidak ada. Jika tiga kau sifati Allah kaifiatnya begini, maka itu adalah dusta. Wa hina idin, dan ketika ini yajibul kaffu 'anit takyif. Maka dari sinilah kalau begini modelnya, maka wajib kita untuk menahan dari mengkaifiatkan sifat Allah. Takdiran bil janan, tidak dengan hati. Misalnya hati kita menganggap begini dan begini. Takdirun bil lisan, tidak boleh dengan lisan. Wa tahrirun bil banan, tidak pula dengan tulisan-tulisan. Tidak ada. Pokoknya kita menahan dari kaifiat dengan hati, dengan lisan, dan dengan apa? Tulisan-tulisan, model seperti ini dan seterusnya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Harus menahan dari kaifiatnya, dari bentuk jalan apapun. Karena kita tidak ada ilmu akan hal tersebut. Qala wa li hadza lamma su'ila Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala. An qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Akan ditanya dari firman Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Ditanya kaifa istawa? Bagaimana? Ditanya tentang kaifnya. Bagaimana istiwanya Allah? Kaifiyat istiwanya Allah ditanya. Maka At-Tarqa rahimahullah bi ra'sihi. Kemudian Malik menundukkan kepalanya. Tanya, hatta alahu ar-rahda al-arab, sampai keluar keringatnya. Keringat kalau habis sakit itu, misalnya orang demam, keluar keringatnya. Banyak tidak? Untuk berlihat keringat yang keluar orang lagi sakit. Besar. Begitu dia. Rasa takutnya itu. Ditanya kaif, bagaimana istiwanya? Menunduk, sebentar keluar keringatnya. Rasa takut. Semua qala. Kemudian dia menjawab
istiwa ghair majhul. Istiwa itu bukan perkara yang tidak diketahui maknanya. Jelas maknanya. Apa itu istiwa? Irtifa. Al-ulu. Tahu. Wal kaif ghair ma'qul, tapi kaifiatnya tidak diketahui. Ada tapi tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, maka kita wajib mengimani akan hal tersebut. Was su'alu anhu bid'ah. Tapi bertanya tentangnya bid'ah. Bukan bertanya di mana Allah bid'ah. Ya. Karena dipalingkan dari ucapan Malik untuk pertanyaan tentang aina Allah itu bid'ah. As-su'alu anhu soal aina Allah bid'ah. Bagaimana cara bid'ah? Sedangkan Nabi SAW bertanya, aina Allah? Ini dari apa bentuk? Bagaimana memberi kesamaran pada umat, ya, membawakan ucapan-ucapan imam, tentang su'alu anhu bid'ah, boleh dibandingkan su'alu aina Allah bid'ah. Bagaimana caranya? Sedangkan Nabi SAW bertanya aina Allah. Jadi bertanya apa yang ingin di sini bertanya? Bertanya tentang kaifiatnya, ini bid'ah. Bertanya tentang kaifiat sifat Allah itu bid'ah. Wa ruwiya an syekhihi Rabi'ah. Ya, kemudian di dalam riwayat ini kemudian setelah itu Imam Malik menyuruh untuk pergi orang ini. Ya, keluar. Karena bisa membuat fitnah di tengah manusia pada saat itu, tengah para penuntut ilmu. Maka disuruh keluar. Kemudian diriwayatkan juga dari syekhuhu an syekhihi, yaitu dari gurunya Rabi'ah ibn Abdurrahman Al-Farrukh atau Farrukh Abu Usman, mufti Madinah, ini gurunya. Kata Imam Malik, zahabat halawatul fiqhi mundu mata Rabi'ah. Hilang manisnya fikih setelah meninggal Rabi'ah. Faqih, faqih. Karena muridnya saya faqih, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Diriwayatkan juga dari Rabi'ah dan riwayatnya juga sahih. Istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul. Dan datang juga dari sahabat Ummu Salamah, namun marfu'nya ini begitu pula mauqufnya itu dhaif. Jadi yang benar datangnya dari dua saja. Dari Imam Malik dan gurunya Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Adapun dari sahabat Ummu Salamah, marfu'nya dhaif, begitu pula mauqufnya. Mauquf kepada sahabat ini, Wa qad masya ahlul ilmi, dan telah berjalan dari ulama ba'dahuma setelah keduanya, siapa ini? Malik dan Rabi'ah, ala hadzal mizan, di atas timbangan ini. Jadi setiap sifat begini timbangannya. Al-yad ma'lum wa kayfiyatuha majhul wal iman biha wajib wa su'alu anha bid'ah. An-nuzul ma'lum, wa kayfiyatuhu majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Gitu. Wal iman bihi bi kayfiyatihi. Begini maksudnya. Wajib wa su'alu anhu, ini an kayfiyatihi bid'ah. Semuanya berjalan begitu. Wa idza kana al-kayfu ghairu ma'qul, jika kaifnya ini tidak diketahui, wa lam yarid bihi syar'u, dan tidak datang dengannya syariat, sudah, fa qad intafa anhu dalilain, maka telah ternafikan darinya dua dalil, yaitu apa? Akli dan syar'i. Sudah. Dinafikan bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui kaifiatnya melalui dalil akal dan dalil syar'i. Fa wajib al-kaffu anhu, maka wajib ditahan darinya, menahan dari mendalami, memikirkan kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pembicaraan tentang takyif dengan at-tamtsil. Dan perbedaannya kita sudah sebutkan di sini. Satu dari definisi musannif rahimahullah, yaitu kalau tamtsil itu menyebutkan sifat Allah dengan kemudian menggandengkan dengan sifat makhluknya. Kalau takyif menyebutkan sifat Allah tanpa dikait dengan sifat makhluknya, dengan mengatakan sifat Allah begini dan begitu. Dan kaidahnya
pada dua hal ini, apa perbedaannya? Maka dikatakan kullu tamsilin takifin atau takifun. Ini kaidah saya sudah sampaikan, saya cuma butuh penjelasan dari antum. Kullu takifin atau kullu tamsilin takifun, walaysa kullu takifin tamsilan. Ya kan? Setiap yang namanya tamsil itu takif. Tapi tidak setiap yang namanya takif itu tamsil. Saya bisa jelaskan. Kenapa bisa? Ini sudah lewat. Ya tak? Sudah tidak? Ada yang ingat? Setiap tamsil itu takif. Yang antum paham dari pengertian dari pengertiannya tadi. Dan tidak setiap dari takif itu tamsil. Ada yang bisa? Mumattilah itu kayak setiap takdir itu takdir karena setiap tamsil takdir. Tamsil menyebutkan sifat dan menyamakan dengan sifat makhluknya. Kalau takif menyebutkan sifat tanpa digandengkan dengan sifat makhluk. Kenapa dikatakan setiap takif tamsil itu takif, tapi tidak sebaliknya? Bisa? Mau bagaimana? Atau jadi PR untuk anda. Besok satu orang jelaskan. Buka kembali yang pernah saya sampaikan ke anda. Dari sisi mana kenapa dua hal ini setiap dikatakan tamsil itu takif, tapi tidak semua takif itu tamsil. Perbedaan yang lain di antara dua ini adalah kalau takif itu lebih luas daripada namanya tamsil, ya kan? Kalau tamsil itu terbatas pada permisalan, pada sifat, bentuknya, ya kan? Adapun takif itu lebih luas karena dia berkaitan tentang apa? Az-zihn. Dan apa yang ada dalam pikiran itu luas. Kadang menakdirkan ini, kadang menakdirkan ini. Dan takif sendiri itu terbatas pada hay'ah, bentuk. Itu takif. Adapun tamsil bisa menyebar kepada hay'ah dan jumlah, ada. Itu dari sisi perbedaan. Jadi berapa perbedaan tadi? 3 ya? 3. Pertama, tamsil yaitu apa? Menyebutkan sifat dengan mengandengkan sifat yang lain dari makhluk. Menyebutkan sifat Allah kemudian mengandengkan dengan sifat makhluknya. Kalau takif tidak. Menyebutkan sifat menyebutkan sifat Allah tanpa digandengkan dengan sifat makhluknya. Yang kedua, takif lebih luas daripada tamsil. Karena takif itu berkaitan dengan zihn. Ya kan, luas. Bentuknya apa terserah. Adapun tamsil itu sebatas pada permisalan yang disebutkan dari makhluk. Ya kan? Cocok tidak? Iya. Yang ketiga, kaifiyat itu berkaitan tentang hay'ah, bentuk. Ini bentuknya begini. Adapun tamsil itu pada hay'ah dan jumlah. Iya. Bisa masuk pada jumlah ketika mempermisalkan sesuatu, bisa pada jumlah, bukan hanya kaifiyat bentuk saja, hay'ah, tapi juga masuk pada jumlah. Ini sama dengan ini, jumlahnya sama dengan ini. Kalau kaifiyat tidak bisa mengatakan pada jumlah, tidak ada, kecuali pada hay'ah saja. Kemudian kaidahnya, kullu tamsilin takifun, walaysa kullu takifin tamsilan. Bisa jadi pairing. Bisa. Siapa mau jawab nanti?
Masih ada 15 menit. Sisa sebentar ini, yang dulu ini sudah lewat, gampang sekali. Setiap tamsil takif. Atau kita kebalikan dulu, balikannya dulu. Tidak semua takif itu tamsil. Ya jelas, ya kan? Karena ketika mentakif, seorang membagaimanakan satu sifat, iya, bisa saja sifat itu tidak ada yang sama. Pada apa? Pada sifat yang kita lihat. Makanya tidak disebut apa? Tamsil. Karena tamsil itu harus sama. Makanya tidak disebut takif itu sebagai tamsil. Tapi kalau tamsil sama dengan takif, dari sisi mana? Sebelum dia mentamsil, dia mentakif dulu. Dia sendiri misalkan dia memikirkan dulu kaifiatnya. Lah. Sama-sama dia membagaimanakan, sama-sama dia menyerupakan. Sama-sama dengan dia? Kalau tamsil, dia sama-sama menyerupakan. Dari itu kalau dia tamsil, dia sudah terhitung membagaimanakan, tapi membagaimanakannya pada sesuatu yang ada, seperti tangan di makhluk ada pun tapi dia membagaimanakan, tapi bisa jadi tidak seperti sesuatu yang ada, dia sendiri tidak ada. Itu dia. Tak kala dia samakan, saya sudah contohkan kan, persis seperti ini kayaknya. Saya bilang ini, saya contohkan ini sama dengan ini. Ketika saya samakan ini dengan ini, itu pada ikatnya saya sudah mentakif. Karena kita sudah tahu kaifiatnya seperti apa ini. Begini. Tamsil atau tidak? Tamsil. Ya kan? Dan ini takif. Kenapa? Karena ketika ini sama dengan ini. Berarti kita sudah tahu kaifiatnya atau tidak? Sudah tahu. Sudah tahu. Ya kan? Kalau tamsil, itu bukan takif. Ketika saya katakan ini atau sesuatu misalnya. Ini panjangnya begini, lebarnya begini. Ya, lingkarannya begini, warnanya begini. Bisa saja tidak ada samanya. Karena ini apa? Takif. Tapi kalau tamsil bisa masuk takif. Karena ketika dia mentamsil itu pada ikat jadi sudah mentakif. Cuma bedanya ada yang ada samanya. Bisa? Bisa Iman. Antum ulang besok. Hah? Jelaskan. Siapa tahu kalau antum jelaskan mereka paham, kalau saya tidak. Bisa? Betul? Iya. Tunggu, Iman akan jelaskan dengan sedetail-detailnya. Ya, baca lanjut. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Maka hati-hati dari takif ini masuk pada tahdir, ya. Ada masuk pada takhsis, ini masuk pada tahdir, masuk pada isqatil khawfi, banyak, ya. Mungkin antum sudah dapat semua. Jadi hati-hati dari takif atau muhawalati, atau ada dorongan untuk mentakif, ya, keinginan untuk mentakif. Hati-hati. Kenapa? Fa innaka in fa'alta, kalau engkau lakukan itu, waqa'ta fi mafawiza la tastati' al-khalas minha. Kalau kau lakukan, engkau akan jatuh pada mafawiz, yaitu putaran yang kau tidak bisa keluar darinya. Iya. Masuk dalam putaran-putaran lingkaran yang kau tidak bisa keluar darinya, tidak bisa. Kalau kau sudah jatuh di situ. Iya. Kata beliau, wa in alqahu syaitan fi qalbika, jika syaitan melemparkan sesuatu pada hatimu dari permasalahan seperti ini, fa'lam, maka harus kita ketahui bahwasanya itu dari bisikan-bisikannya, hasutannya. Ya. Sama ya, ketika ada syaitan, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang mengadakan Allah? Terakhir, siapa yang mengadakan Allah? Hah? Ya.
Jadi hati-hati, memang mukaddimahnya bagus. Ya, pentakrir tauhid rububiyah. Tapi yang diinginkan apa? Menafikan Allah. Allah bukan pencipta. Padahal dia diciptakan. Itu hakikatnya dia yang punya. Tapi apa? Siapa yang bicarakan ini? Siapa yang bicarakan ini? Allah. Terakhir, siapa yang bicarakan Allah? Ini. Apa? Sudah masuk, sudah. Susah untuk keluar. Orang kalau sudah belajar filsafat, setengah mati keluar. Sampai dia gila dulu baru keluar. Terjadi. Dan ini ada ya, kejadian. Saya sudah ceritakan di mana, tapi ini ada. Ya, seorang yang dia dulu kuliah, kemudian belajar filsafat. Bayangkan, didoktrin dengan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan fitrah, dengan akal. Memang tidak pusing, tidak gila. Bertentangan dengan fitrah, akal. Akhirnya dia bingung. Sudah. Dia mau tetapkan Allah. Allah di sini. Bagaimana caranya? Masa tidak ada? Allah ada, tapi kenapa tidak dilihat? Bingung dia. Ya kan? Bingung dia. Allah begini. Bagaimana kau bisa bahas Allah? Otakmu tidak sampai. Kenapa kau bahas Allah? Iya. Akhirnya apa? Bingung. Akhirnya dia lepaskan semua pakaiannya. Tidak tahu mau mana. Karena itu. Akhirnya saya dipanggil, saya datangi, saya cerita. Iya, karena saya juga pernah belajar, tapi alhamdulillah tidak jatuh di situ. Karena saya baru awal-awal, sudah pusing saya. Saya tinggalkan, alhamdulillah saya nasihati, akhirnya alhamdulillah sekarang normal kembali. Tapi itu dulu akibatnya. Ditanya kenapa dia dulu belajar begini. Dia bertentangkan. Saking parahnya dia belajar akidah, dia dengar juga filsafat supaya dia betulkan. Tambah pusing. Harusnya ditinggalkan kalau sudah belajar supaya kau diberi hidayah. Jangan kamu belajar untuk membantah dia, tidak. Luruskan dulu, baru sudah itu baru boleh membantah. Kalau masih bengkok baru membantah, ada angin sudah jatuh. Seperti itu. Jadi harus dibantah. Kalau datang setan langsung buang, jangan ikuti. Farja ila rabbik, kemudian kembali kepada sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma'an. Karena dia yang menolong. Iya. Dia yang bisa, dia adalah tempat berlindungmu. Waf'al ma amaraka bih, dan lakukan apa yang Allah perintahkan padamu. Fa innahu tabibu. Ini dari nama Allah Subhanahu wa taala, tabib. Allahu tabib. Qala ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau ada bisikan dari syaitan membisikkanmu, maka fasta'id billah, perintah. Ini perintah. Langsung beristi'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah, lempar jauh dia. Innahu huwas samiul alim. Dia yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Selesai kita kaidah ke-6, kita ambil kaidah ke-7 insyaallah. Selesai dari kaidah tentang sifat. Ini pendek. Sudah berlalu bersama kita. Nah, bismillah. Al-qa'idatu as-sabi'ah. Sifat Allah Ta'ala tauqifiyah, la majal lil-'aqli fiha. Iya, sebagaimana nama Allah tauqifiyah, sifat juga Allah itu tauqifiyah. Tidak ada akal bermain pada hal tersebut dalam penetapan ataupun penafian. Semua harus berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah pada penetapan ataupun penafian. Itu maksudnya. Nah. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه. طيب. Kata beliau, fala nusbitu lillah, maka kita jangan menetapkan untuk Allah minas sifat, dari beberapa sifat-sifat illa madallal kitab wa sunnah ala subuti, kecuali apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya pada penetapan tersebut. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsah. Allah tidak disifati kecuali apa yang Allah sifati untuk dirinya. Wasafahu bi rasuluh, begitu pula apa yang disifati Rasulnya. Wala yatajawazu al-Qur'an wal hadis, dan tidak boleh di Al-Quran dan hadis itu dilewati, dilangkahi.
Nggak boleh lewat daripada dua ini. Jangan melewati Al-Quran dan Sunnah. Wa yadil kitab, dan pendalilan kitab Sunnah ala sebuti sifat 3. Jadi pokok penetapan sifat Al-Quran dan Sunnah. Tapi pendalilannya ada 3. Tidak? Jadi semuanya kembali ke mana? Al-Quran dan Sunnah. Tapi pendalilannya ada 3 dari sisi apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Al-awwal at-tasrih bi sifati. Bentuk penegasan langsung bahwasanya itu sifat. Ya? Bentuk penegasan langsung bahwasanya itu sifat. Seperti al-izza wal quwwah wal rahmah wal batash wal wajh wal yadayn wa nahwi. Itu apa? Ya. Langsung tasrih langsung ya. Yang kita sebutkan kemarin. Ya, seperti sifat-sifat khabariyah. Maksud juga sifat dzatiyah seperti izzah. Ya, seperti izzah. Tapi pada ikatnya izzah ini juga datang dari apa? Dari nama. Beda kalau khabariyah memang semua dari tasrih. Tasrih langsung dengan dalil langsung. Qala asani talabul ismi laha, kandungan nama untuk sifat itu. Seperti al-Ghafur. Mutadamminun lil maghfirah. Was-sami' mutadamminun lis sam'. Wa nahwi dzalik. Untuk qaidah tsalitsah bil asma'. Sudah dua. Diambil dari sini, diambil dari nama. Kullu asma' tatadammanu fiha as-sifat. Kandung padanya sifat. Kandung padanya sifat. Setiap nama. Tapi tidak semua sifat ada nama. As-salis at-tasrih bil fi'li aw wasfin dalun atau dalin alaiha. Penegasan dari perbuatan Allah atau sifat, misalnya isim fa'il yang menunjukkan akan sifat tersebut. Nah, ini yang 3. Berarti tasrih, kemudian dari nama, kemudian dari fi'il atau isim fi'il. Dari mushtaq dari fi'il tersebut, sifat. Contoh kali istiwa 'ala al-'arsy. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Wan nuzul ila as-sama'i dunya, yanzil rabbuna. Ya kan? Dari apa ini? Perbuatan semua. Wal maji' lil fasl bainal 'ibadi yawm al-qiyamah wa ja'a rabbuk. Ya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Sifat ityan dengan al-maji'. Apa perbedaannya? Atiyan urudu bil quwwah. Kalau maji urudu ya, fakat datang saja. Adapun ityan al-urud itu datang dengan apa? Bil quwwah. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di syarahnya Aqidah Wasithiyah. Wal intiqam minal mujrimin. Ini dari mana? Kalau istiwa, an-nuzul dan maji ini dari fi'il. Kalau intiqam ini dari sifat. Dari sifat. Ini yang saya isyaratkan kemarin. Ya kan? Dijadikan sifat oleh Ibnu Utsaimin, bukan dari nama. Kenapa? Alasannya karena dia berkaitan dengan sesuatu, muta'alliq dengan sesuatu. Seandainya dia datang sendiri mutlak, karena nama itu datang semuanya mutlak. Tidak ada yang bergandengan. Makanya dia teraddud di mana? Wa kana rabbuka bi apa? Wa kana Allahu bi hafiya, ya. Dalam ayat begitu. Innahu kana bi hafiya. Innahu kana bi hafiya. Hafiya, al-hafi disebutkan nama tapi teraddud karena muta'alliq dengan dia. Sama yang muntaqim di sini. Di firman Allah, inna minal mujrimina muntaqimun. Itu dia. Muntaqimun ini nama. Apa? Datang dalam bentuk sifat. Sifat, kan? Tapi karena dia ada muta'alliq dengannya, makanya dia tidak disebutkan sebagai nama, tapi sifat intiqam. Makanya sifat diambil dari fi'il atau wasf yang menunjukkan terhadap sifat tersebut. Wa dalun 'alaiha 'ala tertib. Dan yang menunjukkan atas hal tersebut ala tertib. Ini masuk dalam balago disebutkan. Kemudian masuk dalilnya ala tertib. Balago itu ada dalam Al-Quran juga. Ada yang terbalik. Ya. Ada yang terbalik. Seperti itu. Ya. Qaulu ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ini penetapan sifat al-istiwa dari fi'il. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya. Sifat nuzul dari fi'il. Kemudian al-hadis wa qauluhu ta'ala wa qaulillahi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sifat maji. Kemudian wa qaulihi wa qauluhu inna minal mujrimina muntaqimun. Inna minal mujrimina muntaqimun. Dari sifat apa ini? Sifat intiqam. Jadi ini faedah
menunjukkan bahwasanya sifat itu tidak diambil kecuali dari nama, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendalaman dari Al-Quran dan Sunnah itu ada 3. Ya, ada yang tasrih, kemudian diambil dari nama, kemudian diambil dari fi'il atau sifat yang menunjukkan atas sifat tersebut, wasf yang menunjukkan terhadap sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita dari bab tentang sifat. Insyaallah besok kita usahakan selesai ini sebelum ya, maksudnya ini asma wa sifat 5 pertemuan insyaallah selesaikan. Setelah itu kita masuk di syubhat, ya kita masuk di syubhat supaya dulu makan daging dulu, supaya segar juga menerima syubhat, ya. Jadi 4 hari itu kalau bisa usahakan antum murojaah kaidah semua itu, karena sebagian dari syubhat itu bantahannya kita ambil dari kaidah, ya sebagian, tidak semuanya tapi ada, itu bermanfaat bagi kita. Dari dalil paling terpenting dalil, bagaimana dalilnya dan cara berdalilnya, karena akan datang dibantah dengan dalil bahasa dan cara berdalil, pokoknya banyak. Insyaallah kita banyak faedah di situ ketika kita baca dari syubhat ini insyaallah. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.